Shalom sahabat Alkitab, marilah kita memulai hari ini dengan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Ayub, pasalnya yang ke-11, ayat 1 sampai dengan 12. Kemudian berbicaralah Zofar, orang Naamah. Apakah kata-kata yang banyak tidak harus dijawab? Apakah orang yang banyak bicara harus dibenarkan? Apakah orang harus diam terhadap bualmu? Kalau engkau mengolok-olok, apakah tidak ada yang mempermalukan engkau? Katamu, pengajaranku murni, dan aku bersih di matamu. Tetapi kiranya Allah sendiri berfirman dan membuka mulutnya terhadap engkau, dan memberitahukan kepadamu rahasia hikmat, karena hal itu bermakna ganda bagi pengertian. Ketahuilah bahwa Allah mengabaikan sebagian dari kesalahanmu. Dapatkah engkau memahami hakikat Allah, menyelami batas-batas yang maha kuasa? Tingginya melampaui langit, apa yang dapat kau lakukan? Dalamnya melebihi dunia orang mati. Apa yang dapat kau ketahui? Ukurannya lebih panjang daripada bumi, dan lebih luas daripada samudra. Apabila ia lewat, melakukan penangkapan, dan menggelar sidang, siapa dapat menghalanginya? Sesungguhnya ia mengenali penipu dan melihat kejahatan tanpa mengamat-amatinya. Jikalau orang dungu dapat mengerti, anak keledai liar pun dapat lahir sebagai manusia. Sahabat Alkitab, Ayub yang dahulu dihormati karena kebajikan dan keberhasilannya, kini menjadi sosok yang dirundung derita tanpa henti. Sahabat-sahabatnya tidak memberikan penghiburan, tetapi justru menerima penghakiman. Dalam perikop ini, kita bertemu dengan Zofar, sahabat yang berbicara paling sedikit, tetapi paling tajam dan keras. Ia melihat penderitaan Ayub bukan sebagai ujian iman, melainkan sebagai hukuman yang bahkan masih lebih ringan daripada yang seharusnya Ayub terima. Dengan penuh kepastian, Zofar menegaskan bahwa Tuhan Maha Tahu dan Maha Kuasa, sehingga mustahil bagi Ayub untuk memahami maksudnya. Zofar, seperti Elifas dan Bildad, berusaha mengajak Ayub untuk menyadari bahwa ia bersalah. Namun, ia melampaui batas dengan menganggap penderitaan Ayub sebagai konsekuensi yang wajar atas kesalahannya. Tanpa belas kasih, ia menyindir Ayub, membandingkannya dengan keledai liar yang mustahil menjadi bijak. Penghakiman ini tidak hanya menyakitkan bagi Ayub, tetapi juga keliru. Sebab dari awal Allah sendiri telah menyebut Ayub sebagai orang yang tak bercela. Penghiburan yang berubah menjadi penghakiman seringkali lahir dari ketidaksabaran dan keinginan untuk memahami penderitaan dalam kerangka logika manusia. Sahabat-sahabat Ayub memulai dengan empati, tetapi perlahan-lahan kehilangan kesabaran. Mereka mengira bahwa penderitaan harus selalu berakar pada dosa. Mereka menolak untuk menerima bahwa ada misteri dalam rencana Allah yang melampaui pemahaman manusia. Disinilah letak bahayanya. Ketika manusia merasa tahu segalanya tentang Allah, mereka bisa tergelincir ke dalam kesombongan rohani. Saat membicarakan tentang kebesaran Allah, Zofar tidak melihat ruang belas kasih Allah. Ayub memang mempertanyakan Tuhan, tetapi ia tidak pernah menyangkalnya. Ia hanya ingin memahami. Sayangnya, Zofar menyalahartikan keluhan itu sebagai omong kosong yang tak layak dibenarkan. Sahabat Alkitab, betapa sering kita tergoda untuk menjadi seperti Zofar. Cepat menilai seseorang tanpa benar-benar memahami penderitaan yang mereka alami. Kita lupa bahwa kata-kata yang kita ucapkan dapat menjadi pisau yang melukai, bukannya obat yang menyembuhkan. Dalam dunia yang penuh dengan penderitaan,
Mungkin kita tidak selalu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh mereka yang sedang berduka. Namun, kita bisa hadir, mendengarkan, dan mengasihi tanpa perlu menghakimi. Kebijaksanaan sejati bukanlah sekedar mengetahui banyak hal, tetapi juga memahami kapan harus diam dan membiarkan kasih berbicara lebih lantang daripada kata-kata. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur atas kesempatan untuk hadir di hadapan-Mu dan sesama kami. Ajarkanlah kami kebijaksanaan sejati yang bukan hanya tentang pengetahuan, tetapi juga tentang kemampuan untuk diam dan membiarkan kasih-Mu berbicara lebih lantang daripada kata-kata kami. Kiranya dalam setiap langkah kami dapat menunjukkan kasih dan pengertian, mencerminkan cinta-Mu kepada dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.